Salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami tentang model triase spesifik sistem base dan penerapan emergency scoring dalam keperawatan bencana. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami, dimulai dari saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Josephine Delila. Nama saya Mita Corneliano ya. Halo, nama saya Siti Wahyuni. Nama saya Angelika Dian. Nama saya Giovanni Bella. Perkenalkan, nama saya Maria Erlina. Nama saya Reni Setiawati. Perkenalkan, nama saya Teresia Tessa. Nama saya Simranjit Kaur. Perkenalkan, nama saya Maria Ega Agusatika Putri. Perkenalkan, nama saya Karina Songka. Perkenalkan, nama saya Diki Chandra Sihombing. Dan saya Nandiati Aninda. Baik, terima kasih kepada teman-teman sudah memperkenalkan dirinya. Sekarang kita akan masuk pada sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Kepada para presentan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Angelika Dian. Saya di sini akan menjelaskan model triase spesifik sistem base. Sebelum kita ulas lebih jauh lagi apa itu triase spesifik sistem base, perlu kita ketahui bersama apa itu triase. Triase adalah suatu sistem pembagian atau klasifikasi prioritas klien berdasarkan berat ringannya kondisi klien maupun kegawat daruratan yang memerlukan tindakan segera. Kita sebagai perawat hanya mempunyai waktu kurang dari 10 menit untuk melakukan pengkajian hingga memberikan intervensi kepada klien. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari model triase spesifik system base. Model triase spesifik system base dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah START atau START atau yang bisa disebut dengan Simple Triage and Rapid Treatment. Yang kedua ada Jump Start Model, yang ketiga adalah Hospital System, dan yang keempat adalah Practical Applied Triage, dan yang kelima adalah Scoring System. Nah, selanjutnya kita akan membahas dan mengulas lebih lanjut lagi apa sih perbedaan dari kelima bagian model triage spesifik sistem tersebut. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan dan mengulas lebih dalam lagi apa itu START. START digunakan dalam situasi di mana terdapat korban yang cukup banyak namun penolongnya masih mencukupi walaupun pekerjaannya cukup ekstra. Prinsip utama dari START yaitu mengatasi ancaman hidup yang utama. Ancaman hidup yang utama meliputi sumbatan jalan napas dan perdarahan arteri yang hebat. Pengkajian ini meliputi status respirasi dan sirkulasi. Sirkulasi dibagi lagi menjadi pengisian kapiler dan status mental. Model START mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model START meliputi yang pertama, cocok digunakan jika terdapat korban bencana yang cukup banyak. Yang kedua, metodenya mudah dan sederhana. Dan yang ketiga, bisa dengan cepat dalam mengelompokkan dan memprioritaskan penanganan klien. Adapun kekurangannya meliputi penolong akan cepat kewalahan, dan yang kedua, pertolongannya akan kurang optimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari START model, di mana START model itu terbagi atas 4 kategori, merah, kuning, hijau, dan hitam, di mana merah itu merupakan prioritas utama pengobatan. Nah, dalam kondisi kritis, di mana tersumbatnya jalan nafas, dyspnea, perdarahan, shock, dan hilangnya kesadaran. Lalu, kategori yang kedua berwarna kuning, yaitu bisa menunggu pengobatan dalam beberapa jam, dan tidak akan mempengaruhi nyawa, asalkan tanda-tanda vitalnya masih dalam batas normal. Lalu kategori yang ketiga hijau,
dikategorikan sebagai ringan jika korban ini dapat berjalan dan dapat melakukan rawat jalan. Yang terakhir adalah warna hitam, kategorinya meninggal atau tidak dapat diselamatkan. Oke, sekarang kita lihat tabelnya. Apakah pasien ini dapat berjalan? Jika jawabannya bisa, maka kita kategorikan pasien ini menjadi hijau atau minor. Jika pasiennya tidak bisa, maka kita melakukan cek yang kedua, yaitu pernafasan spontannya. Apakah pasien ini bisa atau tidak? Jika tidak, kita beri jalan nafasnya dia. Jika sudah diberi jalan nafas, pasiennya bisa bernafas dengan spontan, maka kita masukkan pasien ini ke dalam jalur merah. Jika sudah diberi pernafasannya, jalan nafasnya, tapi pasiennya malah apnu, maka kita masukkan ke jalur hitam. Nah, setelah pernafasan spontan, ternyata pasiennya bisa, kita lihat frekuensi pernafasan pasien. Jika frekuensi pernafasannya lebih dari 30, maka kita kategorikan pasiennya menjadi zona merah atau immediate. Dan jika frekuensi pernafasan kurang dari 30, lanjut kita cek yang berikutnya, yaitu perfusi. Nah, perfusi ini dimana kalau capillary refill-nya ini lebih dari 2 detik, kita kategorikan pasiennya ke kategori merah atau immediate. Jika pasiennya capillary refill-nya kurang dari 2 detik, kita cek kembali status mental pasien. Jika pasien ini tidak dapat mengikuti perintah dengan baik, maka kita kategorikan pasiennya menjadi merah atau immediate. Jika pasiennya dapat mengikuti perintah, maka kita kategorikan menjadi kuning atau delay. Yang kedua adalah Jumpstart model, yang biasa digunakan pada negara Amerika juga Kanada. Jumpstart model ini merupakan modifikasi dari model sistem START. Hal ini dikarenakan nilai kerentanan normal bagi anak-anak sangat bergantung pada usia mereka. Selain itu, anak-anak tidaklah mudah untuk dibedakan berdasarkan bagi mereka yang dapat berjalan ke lokasi yang ditunjuk. Hal ini dikarenakan terdapatnya beberapa faktor, seperti perkembangan, keterampilan anak, juga kesediaan anak untuk meninggalkan orang tua mereka yang sedang terluka, serta kecerundungan orang tua yang membawa anaknya. Model triase Jumpstart memiliki beberapa pengelompokan warna triase, seperti yang pertama, jika kadar oksigen dalam darah lebih besar atau sama dengan 85% dengan detak jantung yang berada pada rentang 85 hingga 95 per/bpm dengan tingkat pernafasan yang berada pada rentang 20 hingga 50 rpm, maka kondisi pasien adalah hijau. Yang kedua, apabila kadar oksigen dalam darah lebih besar atau sama dengan 85% dengan detak jantung yang berada pada rentang 85 hingga 95 dan tingkat pernafasan yang lebih kecil dari 20 rpm atau lebih besar dari 50 rpm, maka kondisi pasien adalah kuning. Yang ketiga, apabila kadar oksigen dalam darah lebih besar atau sama dengan 85%, detak jantung pasien berada dalam rentang kurang dari 85 per/bpm atau lebih dari 95 per/bpm dengan tingkat pernafasan yang berada pada rentang 20 hingga 50 rpm, maka kondisi pasien adalah hijau. Selanjutnya yang keempat, jika kadar oksigen dalam darah lebih besar atau sama dengan 85%, detak jantung yang lebih kecil dari 85 per/bpm atau lebih besar dari 95 per/bpm dengan tingkat pernafasan yang berada kurang dari 20 rpm atau lebih besar dari 50 rpm, maka kondisi pasien adalah kuning. Selanjutnya yang kelima, jika kadar oksigen dalam darah lebih kecil dari 85%, detak jantung yang berada pada rentang 85 hingga 95 per/bpm dan tingkat pernafasan yang berada pada rentang 20 hingga 50 rpm, maka kondisi pasien adalah kuning. Selanjutnya yang keenam, apabila kadar oksigen dalam darah lebih kecil dari 85%,
dengan detak jantung yang berada dalam rentang 85 hingga 95 per BPM dan tingkat pernafasan yang lebih kecil dari 20 rpm atau lebih besar dari 50 rpm, maka kondisi pasien adalah merah. Selanjutnya, apabila kadar oksigen dalam darah lebih kecil dari 85% dengan detak jantung lebih kecil dari 85 per BPM atau lebih besar dari 95 per BPM dengan tingkat pernafasan yang berada pada rentang 20 hingga 50 rpm, maka kondisi pasien adalah merah. Dan yang terakhir, jika kadar oksigen dalam darah lebih kecil dari 85% dengan detak jantung yang lebih kecil pula dari 85 per BPM atau lebih besar dari 95 per BPM dan tingkat pernafasan yang lebih kecil dari 20 rpm atau lebih besar dari 50 rpm, maka kondisi pasien adalah merah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga dari model triase spesifik sistem base, yaitu hospital system. Hospital system merupakan sebuah mekanisme pedoman dan kebijakan bagi rumah sakit untuk bersiap siaga dalam menghadapi suatu bencana dan dampaknya. Nah, kenapa pada situasi bencana rumah sakit akan menjadi tujuan akhir dalam menangani korban bencana, sehingga rumah sakit tersebut harus melakukan persiapan yang cukup. Nah, persiapannya seperti apa? Persiapannya yaitu menyusun perencanaan bagaimana menghadapi situasi darurat atau rencana kontingensi, di mana yang dimaksudkan agar rumah sakit ini tetap dapat berfungsi untuk melayani pasien yang sudah ada sebelumnya. Rencana tersebut umumnya disebut sebagai rencana penanggulangan bencana di rumah sakit atau disebut Hospital Disaster Plan atau yang bisa kita singkat menjadi HDP. Oke, terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, saat terjadi bencana dan banyak korban yang harus dilayani, namun penanganan terlalu sederhana, itu tidak akan mencukupi dan diperlukan persiapan yang lebih komprehensif dan intensif. Lalu yang kedua, jika kebutuhan yang melampaui kapasitas rumah sakit diperparah jika terjadi kekurangan logistik dan sumber daya manusianya atau bahkan terjadinya kerusakan infrastruktur dari rumah sakit itu sendiri. Nah, hal tersebut harus dipertimbangkan, diperhatikan baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Pada situasi bencana yang terjadi di luar rumah sakit, yang diharapkan dari Hospital Disaster Plan adalah yang pertama, korban dalam jumlah yang banyak mendapatkan penanganan sebaik mungkin melalui optimalisasi kapasitas penerimaan dan penanganan pasien dan pengorganisasian kelompok secara profesional sehingga korban atau pasien dapat ditangani secara individu, termasuk pasien yang sudah dirawat sebelum bencana terjadi. Pada situasi bencana yang terjadi di rumah sakit atau internal disaster, yang diharapkan dari hospital disease yang pertama itu mencegah timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerusakan harta benda. Lalu yang kedua itu mengembalikan fungsi normal rumah sakit secepat mungkin. Nah, bagaimana rumah sakit yang belum menerapkan hospital system ini? Bisa dikatakan rumah sakit tersebut gagal dalam penanganan situasi bencana. Kenapa? Karena rumah sakit yang sudah menerapkan aja belum tentu menjalankan fungsinya dengan baik. Bagaimana jika rumah sakit ini belum menerapkan, apalagi belum melatih anggotanya dengan baik? Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nandiati Aninda. Yang keempat ada practical applied triage, di mana salah satu teknik ini dapat digunakan dalam penanganan awal, yaitu dengan menggunakan metode bantuan pasien atau patient assist method. Metode ini membentuk titik pengumpulan korban, di mana nanti akan diberi pemberitahuan atau diberi arahan bagi yang membutuhkan bantuan agar segera pindah ke area yang dipilih. Relawan atau tenaga kesehatan dapat lebih lanjut mengidentifikasi pasien yang responsif namun kemungkinan tidak dapat bergerak. Setelah itu,
Relawan atau tenaga kesehatan dapat dengan cepat menilai orang dengan kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lansia, atau dengan pasien yang membutuhkan pertolongan segera. Scoring system, sistem pengukuran yang berdasarkan dengan risiko kematian atau keparahan sama terjadinya bencana dan memprediksi kemungkinan masuk ke perawatan kritis atau gawat darurat. Yang diperhatikan antara lain waktu, keakuratan, dan variabel komponen yang mudah dikumpulkan sebagai alternatif yang dapat diproduksi untuk menghasilkan triase dan pengobatan pasien dalam suatu masalah. Alat yang digunakan adalah usia, induksi, laju pernafasan, saturasi dan oksigen, dan keadaan mental yang berubah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang emergency score system yang dapat diterapkan. Berdasarkan konsep model triase, specific system based emergency score system yang dapat diterapkan menurut kelompok kami adalah RAPS, yaitu Rapid Acute Psychology Score. RAPS merupakan metode yang dikembangkan dan diuji sebagai skala keparahan dalam transportasi keperawatan kritis. RAPS adalah versi singkat dari APITS-2 dengan hanya menggunakan parameter yang tersedia, yaitu denyut nadi, tekanan darah, laju pernapasan, dan skala koma Glasgow. Kami menerapkan emergency score system, yaitu RAPS, karena RAPS menjadi ukuran yang andal dan sangat prediktif dari keparahan pasien atau stabilitas fisiologi sebelum dan setelah dipindahkan ke perawatan kritis. Selanjutnya ada tabel dari scoring system. RAPS memiliki rentan dari 0 hingga 16. Setiap variabel diubah menjadi skor dengan 0 sebagai risiko terendah, dan setiap kenaikan dalam skor mewakili peningkatan risiko. Elemen individu dari setiap skor dijumlahkan untuk memberi skor keseluruhan. Baik, terima kasih kepada para presentan sudah membawakan materinya dengan sangat baik. Sekarang kita akan masuk pada sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Kepada para peserta, saya beri kesempatan 3 penanya. Dipersilakan. Nama saya Renistia Wati. Saya ingin bertanya, apa perbedaannya STAR dan jump STAR? Terima kasih. Saya ingin bertanya, dampak apakah yang akan terjadi pada rumah sakit jika mereka belum menetapkan Hospital Disaster Plan? Kelompok saya ingin bertanya, bagaimana cara relawan mengidentifikasi korban menggunakan model Practical Applied Triage? Terima kasih. Ya, sudah ada 3 penanya. Ada Reni, Simran, dan Giovanni. Kita tampung dulu pertanyaannya, kemudian akan diberikan waktu beberapa menit kepada kelompok, baru dijawab. Silakan, pertanyaan pertama dimulai dari Reni, kemudian menyusul ke Giovanni, dan selanjutnya Simran. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih kepada para penanya. Sekarang saya beri kesempatan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan. Jadi, JumpStart merupakan metode modifikasi dari sistem START yang digunakan di Amerika dan Kanada. Yang membedakan metode START dengan JumpStart, yaitu metode ini digunakan untuk pasien anak-anak. Jadi, ini disebabkan karena pernapasan pasien anak-anak memiliki rentang normal yang berbeda pada usia dewasa umumnya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jika rumah sakit tidak memiliki HDP, maka bisa dikatakan rumah sakit tersebut gagal menghadapi situasi bencana. Rumah sakit yang sudah memiliki HDP pun belum bisa dengan baik menerapkannya, apalagi jika yang jarang dilatih. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaannya Simran, bahwa pada metode ini, pertama, komando atau tenaga kesehatan akan memberi pemberitahuan dengan berteriak atau menggunakan pengeras suara. Cara mengidentifikasi pasien yang tidak terluka parah tetapi membutuhkan bantuan adalah dengan memberi pemberitahuan. Siapapun yang membutuhkan bantuan harus pindah ke area yang telah dipilih. Lalu yang kedua, komando atau tenaga kesehatan akan memberi pemberitahuan kembali dengan bertanya,
Siapa saja yang masih membutuhkan bantuan bisa berteriak dan mengangkat tangan. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi pasien yang masih responsif tetapi tidak dapat bergerak. Kemudian setelah itu, tenaga kesehatan akan lebih mudah dan cepat dalam menilai pasien yang dalam keadaan hamil atau membutuhkan bantuan segera. Terima kasih. Baik, karena materi kita hari ini sudah selesai, saya sebagai moderator akan menutup diskusi online kita hari ini. Kepada para presentat, terima kasih untuk materinya, dan kepada para peserta, terima kasih sudah mengikuti diskusi hari ini. Saya yakin materi yang dipaparkan hari ini akan sangat berguna untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua, terima kasih.